Nanti saya potong aja. Bisa dipotong. Lupa ya. Ya, kita sampai di mana? Sebentar, saya cari dulu ya. Modul praktikum, bagian 2, seri buku tadi ya, modul 3 tadi udah ya. Modul 3. Modul 3 sudah. Oh, berarti HTML bagian 2 habis dong ya. Materi selanjutnya yaitu apa nih? Sebentar. Selanjutnya di sini bagian 1, bagian 2. Oke, kalau gitu masuk ke ini ya. CSS bagian 1. Oke. CSS bagian 1. Baik, teksnya dulu. Udah di e-learning udah ada ya. CSS bagian 1 e-learningnya udah ada. Nah, kita lihat dulu. Materi. Oh, belum ya. Baru sampai. Oh iya, baik. Kalau gitu saya tambah dulu ya filenya. Kode asli, terus ada materi lagi ya. Folder materi lagi ya. Saya add folder lagi. Sebentar. Folder. Folder materi. Oke. Materi CSS3 S3 aja ya. Nah, ini ada 2 file nih kalau nggak salah ya. Ambil aja di sini. Ambil filenya dulu. Kita jadi dokumen ganjil dua JT. Materi. Lambat. Kenapa lambat? CSS bagian 1 nih. Open. Ini lagi. Lambat. CSS bagian 2. Zoom.
Kemudian ambil lagi. Nah, tadi sampai modul 2 ya. Sekarang modul 3 dan 4 kalau nggak salah. Ambilnya di internet tadi ya. Di source code-nya aja. Internet dan modul 3 ya. Modul 3. Modul 3-nya ini. Sama ya filenya? Enggak kan? Oh, sama. Ya udah. Jadi sudah ini enggak cancel. Mana dia? Itu aja. Langsung. Oke. Baik, itu ya. Folder materi CS. Materi CSS ya. Oke. Kita buka. CSS bagian 1. Tadi udah ya. Oke. Ya. Jadi gini. Oh, mesti di dulu ya. Mesti di share screen dulu. Share screen. Mana dia share screen ini? Iya. Jadi kita coba menjelaskan CSS ya. CSS ini pengertiannya begini. Kalau misalnya kita senang musik ya. Nah, senang musik misalnya suaranya Rinja Main misalnya gitu. Sekali dengar dari Jawa aja nggak usah ada dengar suaranya aja udah tahu tuh bahwa itu suaranya Rinja Main gitu ya. Begitu juga misalnya grup band Gigi gitu ya. Nah, Anda dengar nggak usah lagunya nggak tahu misalnya, tapi dengar melodinya, dengar ritmenya atau dengarannya, udah tahu tuh pasti itu musiknya Gigi gitu ya. Atau Raja itu pasti musiknya Raja gitu. Nah, di web, di web cirinya itu ditentukan oleh CSS ini. Jadi kalau misalnya saya nih buat web atau buat ya, suatu situs gitu ya, kayak situs e-learning gitu, kan hijau terus hurufnya gitu. Nah itu ngaturnya itu di satu di suatu cara tersendiri yaitu CSS ini. Ya. Jadi singkat kata CSS ini ya kalau kita punya seneng warna apa ya, misalnya nuansa biru gitu ya, nuansa biru, kemudian senengnya hurufnya itu Arial gitu ya. Kemudian kalau garis harus pakai putus-putus atau apa gimana. Nah, ciri-ciri kayak gitu kita pertahankan di dalam satu CSS ya. Cascade Style Sheet istilahnya itu. Jadi untuk
aplikasi apapun, modul apapun di HTML-nya, CSS-nya nggak berubah. Hurufnya nggak berubah, warna nuansanya nggak berubah. Nah, Anda boleh buat modul banyak-banyak, tapi CSS-nya satu. Nah, sekali kita ubah, oh nggak senang dengan font size yang sekarang, udah bosen gitu. Anda cukup ngubah di CSS-nya saja. Bisa nangkep nggak maksud dari apa sih CSS ini? Nah ya, jadi ya, nanti misalnya putih sukanya wah nuansa kuning, oh nuansa hijau, hurufnya begini, letak titiknya apa? Selalu kalau dia selalu di tengah atau rata kanan semua, gitu. Selalu begitu. Nah itu bisa diatur secara menyeluruh di CSS. Jadi kita ngatur untuk seluruhnya, seluruh program ataupun script yang kita buat gitu. Jadi kita punya satu aja CSS dan kita pertahankan dan itu lama-kelamaan menjadi satu nilai. Iya, seperti Anda masuk web PNG, ya kan? Web apa lagi misalnya? Web, nah nggak jauh-jauh, Tokopedia aja. Dengan Shopee kan beda. Nah, nuansanya juga beda. Nah, itu diatur di mana? Di CSS-nya. Jadi modulnya banyak, mau apa kek, mau apa, tetap nuansanya itu dipertahankan di dalam satu cara, yaitu CSS tadi, Cascade Style Sheet. Oke. Nah, kita lihat modul 3. Nah, untuk mengatur gaya ini, kita bisa ada beberapa cara, ya ada 3 kalau nggak salah di sini. Penggunaan gaya yang inline. Ini sebenarnya nggak usah diterjemahan gaya ya, langsung penggunaan style gitu. Karena itu ada inline. Ini saya terjemahkan penggunaan gaya inline. Jadi pada file HTML-nya. Jadi style kita itu kita taruh di HTML-nya, di file HTML-nya. Nah, HTML ya. Nah, taruhnya di mana? Ya, di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, modul 31. Oke, modul 31 udah punya? Belum. Panjang juga Ya, nggak? Pak. Udah kan? Nah, sip, kalau udah punya saya yang belum. Baik. Nah, oke, kita nggak usah kita baca aja sini ya. Oke, nah ini biasa meta head, meta terus title biasa, body, text. Nah, di sini. Jadi inline pada bodinya ini sebelum kita nulis teks yang akan kita atur, kita atur dengan atribut style. Ini atribut yang namanya style. Isinya apa? Ya, pada saat ini style font size-nya adalah 20 pt. Ya. Anda perhatikan ini kontennya, isi dari atribut harus pakai tanda petik dan titik koma ya. Gitu. Ini format. Oke. Nah, ini P, paragraf. Paragraf kurung lamcitnya belum ditutup nih. Belum ditutup nih. Nutupnya di sini. Artinya apa? Paragraf ini isi stylenya ataupun gayanya itu hurufnya pasti tingginya besarnya 20 pitch ya atau pt. Oke. Nah, ini P. P penutupnya garis P biasa. Nah, tag yang akan diatur oleh paragraf ini, tagging paragraf ini adalah tag ini mempunyai ukuran huruf yang diimplikasikan sebesar 20 pt. Nah, tagging EM ini artinya penebalan nih, huruf, ukuran huruf ini dibuat lebih tebal, di bold istilahnya ini. Nah ya, berarti ya, ukuran 20 ini
hanya untuk tag yang ini kan. Ya, tag yang ini. Berikutnya ada paragraf lagi. Kalau tadi kan nggak ada pakai color nih. Jadi tagnya tuh ngikut warna body ini. Jadi semua yang ada di dalam body, kalau nggak diatur, atributnya ataupun apa aja ngikut body. Nah itu yang dikatakan pemrograman berbasis objek oriented. Jadi parents itu membawakan apa anak itu mengikut aturan orang tuanya gitu. Orang tua ikut neneknya. Itu hierarkinya gitu. Jadi kalau nggak diatur, ya pasti ikut bapaknya, udah sifat bapaknya gitu. Ya di pemrograman atau di HTML juga begini. Ya, lanjut ya. Nah, di atas kan nggak diatur. Berarti kalau mau tadinya warna tagnya itu hitam, yang ikut berarti ikut yang di aturan di body ini, tagging body ini. Karena P paragraf di dalam body ini. Ya. Itu juga ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya ini ternyata stylenya ada pengaturan color deep sky blue. Nah, tag yang apa, diatur warnanya deep sky blue adalah ini. Anda perhatikan taggingnya itu ini tetap P kan, ya enggak? Penutupnya itu di sini. Jadi parameter yang akan yang mengatur ini. Propertiesnya itu. Anda perhatikan jangan lupa titik koma karena ini konten, ini atribut. Isi dari atributnya itu kayak tanda petik. Nah ya, tag ini mempunyai seterusnya ukuran. Nah dengan demikian Anda bisa lihat. Ini yang dikatakan pengaturannya itu langsung di HTML-nya, inline. Jadi pada baris programnya. Jelas ya? Lanjut. Nah sekarang lembar gaya yang tertanam. Tertanam itu apa ya? Ditempel atau tertanam ya. Embedded. Ya. Oh nyangkut ya. Jadi ngecil ke sini gitu. Oke. Style sheet tertanam memungkinkan Anda untuk menanam dokumen. Bla-blanya Anda baca aja ya. Gampang. Nah, kita langsung ke sesi 2, modul 3, lembar yang tertanam. Gimana sih bikinnya gitu kan. Ini di atas sama aja. Nah, kalau tadi inline di paragrafnya ini, sekarang dia ada bagian. Ya. Jadi ini ada head, ada meta, ada title. Di dalam head ini Anda boleh taruh style, bukan di body ya. Jadi nulis ini tagging. Oke. Ini tagging. Kalau yang atas tadi apa? Mana tadi? Nah, ini apa? Atribut. Beda. Taggingnya P. Isinya atribut. Maka dia inline disebutnya. Sedangkan gini, ini tagging satu tag. Tagging di sini. Style. Nah, jadi style ini tagging sama dengan P ininya. Ya, cuman beda ya.
Nah, type ini atribut. Ini apa isinya kontennya. Nah, jadi Anda harus punya style ini kemudian ditutup dengan style. Ya. Jadi pengaturan yang ditanam itu ditanam di HTML-nya. Ya. Itu. Di dalam head ya. Jadi nggak bisa Anda taruh di setelah body ini, nggak bisa. Jadi harus di dalam head. Gitu. Nah, isinya bisa macam-macam. Ya. Ini misalnya M, berarti kita minta di bold, kemudian color-nya hitam, ya. Kemudian H1 itu kalau dia Anda pakai tagging H1, ini kan tagging jadinya. Ini juga tagging, ini juga tagging. Kalau yang ini ya tagging gitu kan. Nah, tapi beda. Beda ya, beda. Ini pengaturannya. Jadi kalau kita pakai tagging P, ngikut yang ada di stylenya ini, maka dia dikatakan nomor 11 sampai 18 ini ditanam, ya, diembedkan di dalam HTML. Cuma pada bagian head, yaitu 19 sampai 6, dari 6 sampai 19. Nggak bisa ditaruh di setelah 20 tulisan tagging ini. Jelas ya? Oke. Nah, bla-bla yang lainnya tinggal make nih. Salah satu kelas spesial detail. Nah, Anda perhatikan lagi di sini kan. Nah, titik spesial. Ini ada titik loh. Titik itu maksudnya kelas, ya. Nah, ada kelas. Jadi kalau Anda bilang H1 kelas spesial. Colornya purple. Jadi tulisan ini nanti akan mengacu ke sini. Karena dia dipanggil di kelas. Kenapa kelas? Karena ini titik spesial. Ya, kelas atribut, kemudian kontennya atau isinya spesial. Ditulis di sini kelas. Nulis kelasnya pakai titik dulu depannya. Manggilnya cukup kelas saja. Pelan-pelan aja. Kalau udah ngerti ini, Anda nggak bingung. Malah enak nanti. Kalau nggak ngerti, ya ini apa sih kok dirubah ini salah dia gitu. Ya, oke. Kira-kira bisa? Nah, hasilnya kan begini dia. Ya. Ada pertanyaan? Wah, gampang Pak. Yuk. Oke. Udah ke aplikasi aja Pak langsung. Boleh. Tambah nanti bingung kan? Ujung-ujungnya kan dia temen ngomongin ini apa kopi salah-salah semua kan. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini ada sedikit teori menurut detail itu. Konflik gaya. Jadi style itu bisa konflik. Kenapa? Inline diatur versinya A gitu ya. Artinya misalnya contohnya aja colornya merah. Inline. Tapi di apa? Di embed tadi yang ditanam warna tulisannya bukan merah. Diaturnya hitam misalnya. Jadi konflik kan. Mana yang benar nih gitu. Gaya dapat dibisikkan oleh pengguna, seorang penulis atau agen pengguna. Seorang pengguna adalah seorang yang melihat halaman web Anda. Anda adalah seorang yang menulis dokumen dan pengguna agen adalah program yang dibuat untuk menampilkan dokumen. Ya, nah, ada bla bla atau menggaris sehingga menampilkan akhir. Kebanyakan gaya masih oleh unsur orang tua. Gaya yang diterka untuk anak-anak memiliki substansi yang lebih tinggi, lebih tinggi daripada. Nah, ini. Jadi misalnya begini,
Di style sheet-nya, ya, di inline-nya diatur warna merah. Ya, di inline-nya warna merah. Tapi di body diatur juga di embed ternyata ya. Dia pakai yang embed itu. Warnanya beda. Yang dipakai yang gimana? Yang di anaknya atau yang di orang tuanya? Ya, jelas ya. Yang di orang tuanya, Pak. Alah, yang anak lah. Nih. Kebanyakan diwarisin oleh unsur orang tua. Daya yang ditetapkan untuk anak memiliki lebih tinggi. Jadi ya anaknya itu yang Anda akan prioritas. Jadi terserah orang tua mau apa, kalau anaknya hitam, hitam gitu loh. Kalau tadi orang tuanya itu yang di Baduy itu merah, hitam hurufnya jadinya. Ini kebalik ya. Ingat-ingat aja nanti. Nah, mau di inline, mau di apapun, kalau misalnya dilihat nanti hierarki dari himpunannya tadi, ya struktur HTML yang kemarin. Ada kan struktur HTML, ya kan? Mana dia struktur HTML? Balik dulu sedikit. Nah ini. Ini misalnya gini ya. Misalnya gini nih, di head diatur tuh ada style kayak tadi kan, di embed di sini diatur. Di sini warnanya jingga misalnya, purple gitu. Kemudian di body kita pasang inline style gitu. Warnanya kuning. Waktu dibaca keluarnya merah apa kuning? Merah apa kuning? Ya kuning. Yang ini yang dipakai, ini dicuekin. Ya kan? Yang inline yang dipakai, yang paling dekat ya, yang langsung ngatur. Jadi kita bisa mengubah sesaat itu, bisa langsung bisa diubah. Gitu. Tapi itu jarang. Kenapa? Karena ya kalau di paragraf kita nggak usah langsung pakai style di situ. Kita atur di atas saja. Jadi sekali kita berubah, berubah semua. Yang dimanapun juga gitu. Tapi bisa. Dan dominan lebih tinggi yang dipakai yang di anaknya. Ngerti maksudnya? Ya, kita mau nulis selamat datang nih. Selamat datang, paragraf selamat datang ini saya lepas, nggak saya atur. Pasti ikut yang diatur, yang di atas kan. Yang di sini, yang di embed ini. Gitu ya. Nah, tujuan dari SKSKD memang begitu sebenarnya. Cuma karena kita ini belajar, biar jelas. Nah, Anda harus tahu bahwa itu bisa diubah sesaat. Yang bingung begini nanti, kok warna kuning nggak bisa berubah, padahal di embednya udah gue kasih merah nih, kok tetap kuning gitu loh. Nah, kalau Anda nggak ngerti pasti Anda bingung tuh. Ya kan? Anda ngubahnya di atas, di yang global gitu, yang di atasnya. Tapi bawah nggak diubah gitu. Karena dia lebih tinggi, dia tetap kuning, tidak merah. Itu. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi Anda ingat. Oke. Oke. Nah, ini dia. Coba kita lihat ya. Sesi 3, modul 3. Warisan dalam lembaran gaya. Nih. Ya. Ini dasar-dasar semua. Oke, nah jadi Anda lihat ya. Dia menggunakan di dalam head, ini kan head nih nomor 6. Ada tagging namanya nomor baris 9 ini, tagging namanya style type tag CSS. Nah, ini yang dikatakan embed ya, embed.
tempel yang embedded. Mana dia? Oh, belum dicolok, sebentar. Colok dulu. Nah, colokannya. Itu. Ini mouse-nya pindahin sini dulu. Biar bisa guna lagi. Dua-duanya ini mouse. Satu tablet, satu mouse. Ya. Udah dapat kan tuh, ya kan? Draw. Oke, warna biru. Nah, ini mana tadi? Ya, ini nih. Ini yang M. Embedded ya. Atau tempelkan tadi. Ya. Hanya nomor 9 ini. Yes. Ya. Kemudian kita naikin sedikit. Sorry. Sampai di sini kan. Pengaturan ini embedded ya. Oke. Jadi warna kita lihat ada awak warna nggak ada ya. Huruf semua nih. Oh nggak apa-apa. Kita lihat aja nih. Ya. Terus kita pakai di sini daftar belanja hari Senin misalnya. LI gitu ya. Kemudian A kelas dan terusnya. Nih. Anchor, oke kelas. Kelasnya diatur di sini kan. Ada A titik node, ada A titik hover. Node itu decoration-nya, hover tuh kalau kita tunjuk di atas, jadi mouse-nya tuh di atas hurufnya, dia akan diambil ini. Ya. Oke. Kita lihat nih. Itu kan? Brosir. Satu. Hasilnya kan begini. Tautan pada toko grosir tanpa dekorasi. Begini ini mulanya. Tanpa dekorasi. Kemudian daftar setelah di tautan grosir dengan tampilan di garis bawahi ketika tikus pengguna di atasnya. Ya, mouse-nya taruh di sini berubah dia setelah diklik. Ya, ngaturnya kan begini. Harusnya bisa ditaruh di sini. Kita coba-coba aja nanti. Baik. Ini modul berapa? Modul 3, nomor 3 ya. Sesi 3 ya. Nah, saya coba ambil. Kita coba ubah-ubah. Ya. Kita eksperimen aja. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan benar. Kadang-kadang saya keliru juga terbalik gitu. Nah, dengan kenapa mata kuliah ini jadi praktikum ya ini maksudnya. Kita coba gitu loh. Oke, ambil dulu modulnya. Modulnya ada di ke bawah ya. Ke bawah modul 3 sesi 3. Nah, ini dia. Modul 3. Mana modul 3? Modul 3 nih. Modul 3 ada modul 3C3 aja ada enggak? Yang masih yang murni, yang belum diutik-utik. Ini. Aduh, galang ini lagi. Nah, ini kan asli nih. Ya. 2016. Jauh juga ya. Oke, ini saya copy. Biar nggak gangguin yang aslinya. Ya nggak? Begitu juga Anda. Kalau udah dapat di
Kan tadi udah jelas ya, jadi saya nggak udah urusan lagi dengan teks-teks itu. Nih, materi kan? Sini kan naruhnya ya. Wih, sorry. HTML. Nah, sini ya. Naruhnya sini. Wih, lah, hilang lagi. Untuk 3. Ambilnya kan yang ini. Ya. Mau klik kanan juga boleh. Cuman lama. Copy. Itu ya. Kemudian naruhnya di harusnya folder baru ya. Folder baru deh. Kenapa? Ini udah bukan HTML lagi kan? Enggak. CSS. Gitu loh. Ya kan? Oke. Wah, kenapa lagi dia? Video aja dia. Peace. Nah, dapat kan? Nah, sekarang ini dibuka. Dibuka dengan apa? Ya, Notepad Plus. Nah, ya. Gitu ya. Nah, ini dia. Coba naikin. Gitu ya. Modul 3. Nggak nyalin lagi kan? Roti putih ya, gandum gitu kan. Ini kita ganti dulu. Ganti aja nih. PNG ini. Nah, berarti simpan. Nggak asli lagi berarti kan. Oke. Ya. A hover. Tag dekorasi kalau A none. A.2 hover underline. Ya. Jadi kok kita pakai kelas A, ini ada nodec, ada hover. Kalau nodec langsung aja tulis. Ya, kelas. Kalau ini hover .2. Ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. Pertamanya kan nodec. Kelasnya nodec. Berarti yang kita pakai yang ini. Nggak ada. Nggak punya dekorasi. Nggak punya garis bawah dan seterusnya gitulah maksudnya ya. Oke. Jadi pertama kali dijalankan dia akan begini. Ya. Ayo kita jalankan. Caranya sama. Double klik di sini kan. Ya. Tuh. Toko grosir warna biru tanpa ada garis dan seterusnya ya. Nah, waktu kita gini kan. Nah. Hover tuh kalau dia pas di atas. Nah, langsung ada garis kan. Itu maksud hover di atas tulisannya. Oh ini nggak ada hovernya, yang nggak diatur kan? Berarti nggak. Ini nggak ada. Tuh. Nah ya, Pak tes Pak, gitu kan. Kok saya atur ini di sini ini pakai color gitu ya. Gandum hitam nih warnanya merah misal. Tulisan roti gandum hitam. Ya. Saya mau nulis roti gandum hitam, mau nggak kalau saya atur inline gitu loh. Colornya, manunya atribut ya. Atributnya color
isinya kontennya hitam. Di mana ngaturnya? Kita ngaturnya di mana? Janur hitam. Berarti kalau menurut kayak kemarin, kayak paragraf sini, ya kan, ini ada paragraf kan, saya mesti naruhnya di sini kan, di L ini ya, ini kan, gitu ya. Benar nggak kita nyontek kemarin tadi itu, yang P, coba kita lihat. Ya nggak apa-apa, kita tulis saja dulu ya. Color. Sama dengan kan? Apa warnanya gandum? Gandum hitam kita kasih misalnya red. Ya. Itu aja gitu. Mau nggak dia? Jadi buka aja nih tanda kurungnya digeser. Jadi LI yang ini untuk tulisan ini kan taggingnya. Tutupannya di sini kan. Ya. Oke. Mana lagi? Ini. Refresh. Anda perhatikan, nggak mau kan? Nah, kalau nggak mau, berarti yang emang nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa dia kita kasih color gini. Nah, atau kita salah nulisnya nih. Ya, kita salah nulisnya. Pakai tanda petik dulu. Ini kan kontennya nih. Nah. Oke. Ya, coba kita coba. Refresh lagi. Nggak mau juga. Berarti emang nggak benar. Jadi kalau dengan apa HTML dan JavaScript itu nggak ada pesan bahwa itu salah atau benar, itu nggak mau. Yang jelas kalau dia salah dia nggak berubah. Gitu aja. Oke, kita refresh nih. Padahal udah kita udah save kan? Ini udah save. Kita refresh. Nggak berubah. Berarti nggak bisa. Jadi gimana caranya? Saya maunya ini merah nih Pak, semua nih Pak gitu. Ada yang bisa nggak? Ujian kita nanti model-model kayak gini aja nih. Gitu. Kalau nggak bisa ya udah kita kembalikan misalnya. Kembalikan kan gampang. Ini kan. Eh, ya. Saya kalau nggak mau di sini misalnya, eh, inline kan maunya. Kalau di sini H1-nya ini, H1-nya ini. Kalau saya salah nulisnya nih, salah nulisnya nih, nulis color itu gimana sih kemarin tadi sebelumnya? Mana tadi yang kedua ya? Di mana ada yang ada tulisan color inline dulu? Oh, modul satunya kita buka juga ya. Jangan modul 3 aja yang kita, jangan sesi 3. Modul 3, 1, 2, 3-nya kita dulu. Tadi kan ada tuh contohnya ya. Mana dia? JSN. Sini. Modul 3. Sesi 1. Oh, sesinya banyak. Sesi 2 ini ya. Kemudian sesi 1-nya mana? Yang inline ini ya. Nah, saya copy dulu. Kita taruh tadi di mana tempat kita kerja ya. Jadi yang aslinya tetap tidak kita pertahankan kan. Paste.
Ini kita buka yang inline kan. Oke. Kita punya catatannya. 103. Gitu ya. Nah, paste style font. Oh, kita salah nulis nih. Bukan sama dengan. Ya, benar nggak? Ya, salah kita. Salah nulisnya. Maunya gini kan jadinya. Set ini mesti kita ambil dong. Gitu kan. Saya ambil ini. Ctrl C. Ya. Yang ini kan ceritanya. Dengan biasa tuh. Langsung aja tadi gandum tadi. Di sini kan maunya. Ya enggak? Inline tadi kan. Gitu loh. Fontnya kita kasih 40, colornya nah, itu ya. Padahal kita ngatur kan. Ini hitam ya. Save. Mau nggak nih? Kalau nggak mau, berarti emang untuk LI nggak bisa. Tapi kalau mau, ya semuanya masih berarti bisa ya. Oke, ini refresh. Bisa berarti. Wah, benar. Ya, oh, hurufnya juga digedein kan? Tuh. Jadi kita agak teliti dan agak sabar aja. Apa yang kita mau tuh pasti bisa. Dan gampang. Cuma agak teliti dan agak sabar. Ikutin teorinya. Itu inline-nya kita mau inline nih di sini. Kasih. Tapi jangan lupa. Kalau tadi kan saya salah tuh. Color sama dengan gitu kan. Mana ada format style kayak gitu kan? Itu. Bisa? Nah, kalau bisa, nanti kalau ada soal, ya, tolonglah bervariasi dari teman, jangan mau sama. Gitu. Tunjukkan kamu lebih ahli. Saya bisa ngubah ini, bisa ngubah itu. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan. Ternyata ya inline itu bisa, asal formatnya benar. Ada style tulisannya. Jadi punya style sama dengan baru isinya yang pakai tanda petik. Isinya, nah harus yang mana nih ya. Nah. Titik 2 ini kontennya nih. Konten dari stylenya itu. Inline. Coba misalnya kita paksa nih ya. Ini paksa nih. Nah. Dia kan ini pakai kelas di sini nih. Ya enggak? Di kelas di sini. A, kelas. Oke. Kemudian saya nulis lagi misalnya. Kita copy nih ya. Kita ingin tahu inline itu kuat apa enggak gitu ya. Ctrl C. Saya buat 2 baris anchor-nya. Sorry. Nah, sama kan? Satu toko grosir, ini satu kita buat nih ke toko kelontong. Tong. Ini kan jadi 2 nih nanti ya. Cuma di sini jangan kita pakai kelas. Gitu. Kita kasih apa nih maunya? Harap kelontong. Ini nodek ya. Dek kelas nodek. Nggak bisa kelihatan apa. Contohnya kurang tepat. Saya kita pakai di sini formatnya apa nih? Nih.
LI ya. LI-nya udah pas. H1M. Udah. Oke. Oh, nggak tepat, nggak tepat. Contohnya nggak tepat. Contohnya nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena kelompoknya beda gitu ya. UL ini margin 20 mana gitu ya. Ini pengaturannya. Oke. Oh gini contoh. Ini biarin aja. Nanti ada dua ya. Nodeknya. Oke. Saya tambah aja di sini. 6. Underline. Bold. Ini mau sama aja ya. Mana ada dua toko. Itu contoh mau nambah, boleh kita biarin aja ini untuk nambah, kalau kita mau nambah satu baris lagi dengan tulisan yang hampir sama gitu ya. Baik. Nah, sekarang gini, UL yang ini, UL nih, ya kan? Di sini kan ada UL nih. Ya enggak? Oke. Color-nya kan belum ada nih. Coba kita kasih misalnya gini. Color. Color. Itu dua kan? Nah, misalnya petanya yang gampang. Terus itu di atas kan ini naruhnya nih. Di atas nih. Style di embed. Oke. Red. Kita coba jalanin dulu. Berubah nggak? Semua yang UL ini. Ini kan UL nih. Dari sini nomor 22 sampai UL di sini. 34. Ini merah nggak gitu? Ya. Harusnya kan merah. Selogikanya. Logika. Ya nggak? Karena kita ngaturnya dari atas ini. UL. Ya. Coba. Oke, refresh lagi. Jadi gimana? Kalau ini tetap biru, tetap. Kenapa? Ya kan dia inline, dia pelikuan. Gitu. Ini tetap biru. Ya karena ini masih kita atur di sini. Gitu. Oke. Pak, Bapak salah Pak. Kalau dua ini kan satu titik koma. Mau lagi titik koma Pak kurang di sini Pak. Ya, itu. Oke, kita lihat lagi. Jadi kurang titik koma juga bisa bermasalah. Nah. Pak ini nggak biru Pak, nggak merah. Ya iya, karena dia kuat di sini. Nah ini masih ada dia di sini. Coba ini stylenya yang di ini hilangin. Hasilnya kan gini. Ya enggak? Hasilnya kan gini. Simpan. Jalanin. Merah semua. Pak saya mau yang ini aja, yang merah Pak. Gimana caranya? Yang ini kembali hitam aja Pak, yang ini di toko kelontong. Nah, toko kelontongnya di atas Pak, kan nulisnya di bawah. Ya itu, ya, jadi. Nah gimana kalau musiknya ini taruh di bawah? Gitu. Ya itu tadi dulu lah.
Jelas ya, jadi apa? Kalau kita lihat. Oke. Jadi UU berarti semuanya kan kena merah. Kalau mau ini aja, yang roti putih, roti gandum hitam, dan roti gandum yang warna merah saja, gimana caranya? Nah, ya. Yang kamu atur yang ini. Ini kan warna merah nih. Mana tadi? UL ini kan warna merah nih. Sini yang merah. Ya. Di atasnya kita lepas. Ya kan? Kita lepas di sini. Lepas ini kan. Kita nggak atur. Ya. Kemudian, nah kita ngaturnya di sini. Gitu. Gimana ngaturnya di sini tadi? Ayo. Kan maunya ini aja nih. Berarti bloknya kan cuma ini. Dari 25 sampai 29 kan? Benar nggak? Ngaturnya di sini. Gimana ngaturnya? Ayo, gimana ngaturnya nih? Nah, atau gini aja. Yang bisa share screen. Saya stop aja nih. Stop. Oke. Yang bisa langsung share screen-nya. Kasih apa tag-nya, apa hasilnya aja dulu. Nah, kan kita interaktif namanya juga. Anda yang melakukannya di sana, saya yang bawa di sini. Yang lainnya tidur ya nggak mau, nggak tahu. Ya inilah kelemahan Zoom-nya, cuma itu yang bisa aja ini Kevin nggak tahu kemana, Irgi nggak tahu kemana. Fajar juga nggak ngerti ada apa enggak. Kalau Rizka kelihatan, gitu. Fatika juga kelihatan. Irgi nggak tahu baru bangun kelihatannya. Nggak, mana saya pikirin Pak. Saya juga baru tahu. Gitu. Ayo, yang bisa buat roti gandum, roti itu merah aja warnanya satu kelompok itu, coba share screen-nya. Nggak usah latihan, latihan nanti. Nah, atau tugas nanti agak banyak, mesti banyak. Dan apa yang mesti diubah tuh banyak gitu loh. Apa aja? Saya nyoba boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, Rati. Share screen-nya langsung. Nah, jalankan. Enggak saya. Nah, ayo. Jalankan. Coba jalankan. Ini kan teksnya. Ya, ini. Nah, sekarang coba Saya ganti yang mau. Oh, belum ada ya Pak, belum muncul. Belum. Mesti di double klik dulu dari anunya. Kalau mau jalan kan apa? Anda bisa langsung jalankan. Udah Pak. Nah, benar. Saya ganti yang ini. Coba enggak. Sekarang yang coba hitam, kembali dulu, kembali ke naskahnya apa? Source code-nya. Berarti. Anda ubah di mana? Iya, betul. Saya ngubah di sini. Ini kan warnanya ubahnya. jadi saya ubah jadi warna navy gitu. Terus saya ubah yang di sini tadi yang Bapak bilang, dan di sininya merah semua. Sama saya turunin yang ininya toko grosir, toko kelontong jadi di bawah. Oke, coba jalankan tadi. Kok nggak salah nggak nurunnya coba jalanin. Toko kelontong tetap di atas. Nah, maksud saya ini dari pergi ke sama toko grosir, toko kelontongnya jadi saya turunin gitu loh Pak. Oh, ini yang turun. Yang ini maksudnya ya, nih. Terus warna yang susu, roti, wortel, yogurt. Beda ya kan, nggak hitam kan? Benar, karena ya. ada ganti di atas ya. Terus ini warna merah ya, benar. Iya. Ini inline ya.
Yang putih, roti gandum roti itu inline Anda buat. Yang susu, roti, dan wortel Yahud pizza ini Anda buat di yang di embednya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau toko kelontongnya itu yang dikebawahin. Jadi sebenarnya simple kalau ngerti. Yang nggak simple tuh kalau nggak ngerti gitu. Bahkan itu mudah, nggak usah apa-apa nanti dengan teman juga tahu. Iya. Pas mau tahu itu udah banyak gitu. Kalau ini sedikit-sedikit enak gitu kita tahu. Baik. Nah, karena pusing, ujung-ujungnya malas. Pusing, Pak. Ngopi aja dengan teman. Nah, gitu. Baik. Lanjut ya. Saya share lagi screen saya. Oke ya. Nah, ini walaupun tulisannya di atas bawah begini, dia tetap kanan kan? Nah, yang bagusnya itu kita tambah ini break. Coba deh. Kita break. Toko grosir break, baru toko kelontong. Refresh. Ke bawah dia. Ini juga bisa taruh break ke bawah dia. Break BR, kasih BR. Ini pergi ke, ini kasih BR sini. Turun. Save. Itu ya. Jadi Anda bisa ini refresh. Pergi ke toko grosir. Kalau ini mau taruh di tengah-tengah, gimana nih? Ini kan di pinggir. Nah, kita coba aja. Kan kemarin udah pernah ya. Coba naruhnya di mana? Iya. Jadi bodinya kita apa? Iya. Sentre. Nah, kalau dia nggak biru berarti salah tuh. Nah, maunya sentre. Itu ya. Coba. Sih. Oke. Jalan kanan nih. Bulatnya nggak ngikut. Bulatnya ngikut. Gimana tuh? Loh, ininya juga compang-camping. Artinya apa? Ini semua secara global diatur, tapi nggak untuk UL dan nggak kena gitu, nggak bisa diatur. Nah, kalau kita gampangan ya begitu. Ini center aja di sini, Pak. Nah, nggak bisa. Nah, jadi gimana? Nah, nggak apa-apa, nanti aja waktu TS atau apa gitu ya. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi ini yang stylenya di embed. Modul 3. Lanjut, untuk jam berapa? Sampai jam 1.55 ya kalau nggak salah ya. Baik. Kita udah CS bagian 1 ya. Baik. Bisa 2 kali lagi. Udah ya, ini udah. Selanjutnya, nah, yang terakhir nih ya, waktunya sedikit nih. Jadi tipe yang ketiganya itu kita bisa taruh di satu file terpisah. Kok tadi kan ada inline, ya kan? Ada embed di head ya. Nah, ini ditaruh di external file. Jadi CSS-nya ditaruh di satu file eksternal. Jadi kita buat file eksternal. Contohnya begini. Nah, ini file eksternal.
Ya, style CSS kayak gini. Nah, terus kita manggilnya ya, eksternal filenya kita manggilnya di sini. Tetap di head, cuma pakai link. Nah, komennya itu mesti link. 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 Ini style sheet. Ini standar baku. Type standar baku. Terus href-nya standar baku. Ini nama file yang kita buat. Anda boleh bukan style CSS, asal ujungnya CSS. Jadi yang ini bisa Anda ganti coba titik CSS. Boleh. Kalau yang atasnya link rel, ini standar nih, harus begini, jangan salah nih, kalau salah nggak bisa. Dan nomor 10 ya, kalau nggak salah ini 1 nih atasnya. Baik, kita coba. Waktunya juga udah habis. Nah ini silakan Anda coba ya. Anda buatnya ini, file ini. Nah, ini file CSS-nya. Anda boleh ganti nama filenya ini. Kalau Anda ganti nama filenya ini, di sini mesti Anda ganti juga. Ya. Anda ganti juga. Baik, CSS bagian 1 selesai. Nah, daftar belanja hari Senin bisa begini. Pergi ke toko grosir. Bisa begini ya. Tautan lembaran eksternal. Warna hijau. Masih banyak nih rupanya nih ya. Ini baru bagaimana kita menulis CSS-nya ya. Ada di inline, ada di embed, ada di eksternal. Nulis CSS-nya. Nah, sekarang konten CSS-nya itu apa aja? Banyak. Ini elemen posisi absolut dan z-index. Ya. Terus apa lagi? Nah, Anda bisa nulis posisi tag ini di atas mana tuh bisa diatur-atur gitu loh. Maka Tokopedia itu bisa ruwet kayak gitu, numpuk-numpuk kayak gitu. Kenapa posisi ini bisa diatur? Image di mana, tag di mana tuh bisa diatur gitu. Baik, saudara benar. Ya. Jadi kalau Anda lihat Tokopedia, Shopee gitu ya, kan ruwet banyak kan, macam-macam gitu. Tiba-tiba muncul aja lagi gitu kan. Nah, itu semuanya selama dia tidak apa namanya? Tidak interaktif, itu dikatakan statis webnya itu apa? Cukup di HTML dan CSS membuatnya. Selama dia tidak interaktif. Interaktif maksudnya ini. Kalau kita milih, itu keluar baletnya gitu. Kita geser misalnya, oh saya kaosnya ternyata jualannya ada 4 warna. Kuning, merah, biru misalnya. Kita geser tuh anunya, oh saya pilih biru gitu. Nah, itu udah interaktif. Nah, di situ tidak hanya HTML dan CSS. Udah masuk ke JavaScript. Tapi kalau misalnya cuma tulisan, pilihan apa gambar ini geser, terus gambarnya pilih macam-macam gambarnya itu ya, itu statis. Ya kayak gini aja bikinnya. Tinggal kreatif kita aja. Anda perhatikan, Tokopedia nuansa hijau, Shopee nuansa pink. Itu di mana ngaturnya? Iya di CSS-nya warna-warnanya itu atau huruf-hurufnya. Oke, sampai di situ. Lanjut ya nanti ya. Lanjut nih sesi 4.
Banyak kan tadi ya? Coba kita sebelum kita lihat dulu. Ini modul CSN 1, 2, 3 ya. Kita lihat, kita copy aja dulu hari ini. Biar Anda bisa, atau saya kasih dulu ke ya. Biar Anda bisa tinggal bertanya aja, Pak. Karena banyak sekali itu. Nah, kalau Anda menguasai itu, Anda ngelamar jadi programmer di Tokopedia ya. Tapi itu dulu udah itu dan itu situs Tokopedia itu kan dinamis ya, bertambah, berkurang. Itulah keunggulan dari pemrograman berbasis web. Jadi kapan si programmer mau merubah warnanya, dia ubah aja gitu. Kalau dulu enggak. Plan and server. Mana dia? Buku, modul. Ini dia. Nah, kita cari 4 ya. Kemudian 5. 6. 7-nya mana? Nih. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Oke, 13 ya. Nah, kita copy. 14 ada nggak? Enggak, aduh. Nah, aduh. Ctrl C. Nah, kalau Anda mau lengkap, Anda ke web tadi. Itu boleh di-download. Anda dapat yang aslinya. Nah, bahasa Inggris tapi. Kata-katanya juga. Nah, ini yang udah saya terjemah. Maka saya lakukan modul. Dan ini udah jadi semacam beban kerja saya, beban kerja dosen bertahun-tahun saya ngerjain aja. Di samping bermanfaat untuk kuliah saya, juga dapat untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen. Mana dia? Oke, masih kelas 2 JT. 2 JT CSS di sini dia. Di-paste saja. Lengkap. Cuman nggak asli lagi nih, udah dioret-oret gitu kan. Udah diotip-utip. Baik, sampai minggu depan. Jangan nggak masuk. Gitu. Ada pertanyaan, saya stop share. Waktunya juga udah jam 2. Ya. Emang kelihatan sepele sih. Ngajarnya kok gitu-gitu aja. Tapi dengan pengetahuan ini, Anda bisa berkreasi sama seperti yang ada di aplikasi-aplikasi yang Anda temuin. Ya. Jadi kekuatan JavaScript, Python. Baik. Ya udah, kalau mau Pak muncul lagi boleh. Ada kuliah nggak? Ada ya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya udah, kalau gitu ambil satu kali lagi. Print screen. Oke. Soalnya kalau ngambil jam orang tuh nggak enak. Yuk, Irgi tidak muncul. Kevin ada. Abu Rizal. Mana Abu Rizal? Ada. Hanya itu saja. Dimas Prasojo. Nah, ini agak lengkap. Ayo. Agung yang tidak muncul. Dimas sama Kevin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Nanti aja nyimpennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sehat-sehat aja. Minggu depan kita ketemu lagi. Iya, Pak. Izin live ya, Pak. Ya, izin live, Pak. Oke, silakan. Saya mau mesti matikan ininya dulu nih. Recordnya. Dulu saja. Ya, silakan live dulu cepat-cepat. Oke.
Mana sih mouse-nya nih? Mouse-nya nggak ketemu, nggak ketawa. Goyang-goyang dulu, Mas. Mana mouse-nya nih? End session. Oh, mouse-nya nggak jalan. Pesan. Nah, ini. Oh, habis baterainya. Waduh. Gimana saya mau mati ini? Habis baterainya. Ada 2 mouse di atas iPad-nya sebenarnya. Ini Kevinnya tidur nih. Nggak ada di sini orangnya. Orang udah lead semua, dia enggak. Stop. Stop recording. Nggak mau stop. Mau end. Nggak mau end.